kalian. Nah, betul berharap kalian selalu sehat dan semangat walaupun di tengah pandemi kali ini ya. Nah, seperti yang gue jadikan di komen sebelumnya guys, kita hari ini akan bergulik nih terkait usaha kopi lain hati. Nah, kalau misalnya kalian buat kopi yang sebelumnya belum tonton, gimana rasanya kopi lain hati, kalian harus nonton dulu dong channel yang konten sebelumnya. Nah, kali ini gue udah ditemani sama pemilik dari atau ownernya dari kopi lain hati di Bintara. Oke, ini di sebelah kanan dulu ada Mas siapa nih? Ferry. Mas Ferry ya? Iya. Oke, ini Mbak? Dengan Neni. Mbak Neni ya? Iya. Nah, sebelumnya nih guys, kita bilang makasih dulu nih karena kita dikasih kesempatan untuk syuting di sini dan dikasih kesempatan juga nih buat kulik-kulik untuk share ke teman-teman kopi yang ingin punya usaha kopi shop, terutama kopi lain hati. Ini boleh kan Pak, kita naik aja ya Pak? Boleh. Boleh ya? Siap. Nah, kalau misalnya pertama nih, gue ingin tahu nih, kalau misalnya Om Ferry sama Mbak ini bisa share ke apa sih motivasi Mbak sama Om Ferry untuk bisa punya usaha dulu nih, dan kenapa di franchise tipenya? Jadi sebenarnya sih sebelum kita mutusin untuk ngambil franchise ini, sebelumnya tuh kita sempat diskusi dulu gimana. Kita kan kebetulan dari kota yang sama nih, dari kota Madiun. Jadi awalnya itu kita pengen kayak ini, gimana kalau kita punya bisnis nasi pecel gitu awalnya. Awalnya malah nasi pecel. Iya, awalnya nasi pecel. Nah, ternyata untuk nge-branding itu di kota Bekasi, maksudnya di terus apakah itu masuk di anak muda, terus kita belum punya pengalaman buat berbisnis, jadi itu bukan, akhirnya kita pikir-pikir lagi, iya kalau ada yang mau nasi pecel, jangan-jangan cuma saya sama dia doang yang makan, kan nggak mungkin ya. Nah, terus akhirnya kita ngobrol, sebenarnya sih ide ini datang dari Pak Ferry nih, jadi datang dari Mas Ferry ini yang brilian, cari-cari info kemana-mana, karena temennya ada di mana-mana. Terus dia bilang, gimana kalau misalkan franchise aja gitu ya. Iya. Nah, terus aku awalnya tuh skeptis, kok franchise sih laku nggak, terus bayarnya mahal, nanti kalau rugi gimana, kayak gitu-gitu. Terus dengan kemampuan marketingnya yang ala-ala, dia berusaha meyakinkan kalau si franchise ini kan orang tuh udah kenal. Jadi istilahnya kalau kamu mau buka bisnis dan kamu tuh belum terlalu bisa ngerti gimana sih sebenarnya strategi bisnis yang baik, jadi franchise ini salah satu solusinya gitu. Karena kita tuh udah nggak perlu nge-branding lagi gitu loh. Si franchise yang akan ngebantu branding ini supaya orang tuh akan kenal si kopi ini. Jadi istilahnya kita cuman ya udah kita jual aja sesuai sama strateginya si franchiser, terus kita ikutin resep yang dikasih, ya harusnya itu doang gitu. Kata dia gitu ya. Ya kurang lebih sih kayak gitu sih Mas Mali. Jadi emang kenapa mutusin kita franchise nggak mulai dari nol? Pertama kita kan sama-sama kerja nih. Mbakku juga kerja, aku juga betul. Kita nggak punya waktu untuk memantau atau ikut terjun langsung di usaha ini mulai dari nol gitu. Kalau kita franchise kan paling enggak kita sudah disiapkan mulai dari branding, bahan baku, terus SOP pembuatannya itu kita sudah disiapin dari mitra kita yang dari Kopi Lain Hati gitu. Jadi kita tinggal menyiapkan tempat, konsep dan tentunya pegawai kayak gitu ya. Intinya sih itu aja sih. Sehingga kita lebih memudahkan. Jadi kita tinggal mengontrol manajemen kayak gitu aja, memudahkan itu. Terus ya kenapa waktu itu kita berniat wirausaha ya pengen aja kita ya jujur ya, untuk ada pendapatan yang lain ya maksudnya dari dan waktu itu memang bisnis kopi kan juga menjanjikan juga kayak gitu, dan ya kita akhirnya milih Kopi Lain Hati yang secara branding siapa sih yang nggak kenal Ririn Ekawati gitu ya. Oh jadi Om Ferry malah kenal sama yang punyanya dulu ya? Iya, makanya ini kayaknya bagus nih, ya udahlah kita sikat ya. Alhamdulillah ya akhirnya milih Kopi Lain Hati. Jadi memang kalau untuk proses memilih franchise itu sendiri udah dengan pertimbangan yang matang lah, diskusi ya tadi ya Pak ya? Iya, diskusi. Terus kalau misalnya dari range harga franchise itu sendiri seberapa sih Mas Ferry sama Mbak Neni? Antara 60 sampai 90. 60 sampai 90.
Nah, jadi Sobat Lodi kalau misalnya kalian punya budget antara 60 sampai 90 ya, seperti yang Bung Ferry bilang tadi, kalian bisa untuk mempertimbangkan punya suatu investasi atau usaha kopi shop, ya mungkin contohnya Lain Hati lah gitu ya. Tapi kalau misalnya pada ini franchise di Lain Hati itu ada tipe-tipenya nggak sih? Misalnya tergantung dengan harga franchise-nya itu sendiri. Kalau misalnya kayak Ciklin itu kan kalau nggak ada tipe silver atau tipe gold, kalau Lain Hati ini ada nggak sih? Atau Ada nggak ya semuanya waktu sama itu? tipenya? Kalau Lain Hati nggak ada sih. Nggak Oh, ada jadi Lain Hati. Sama. satu franchise itu udah kayak gitu. Nah, kalau misalnya lebih lagi terkait dengan franchise itu, proses untuk mendapatkan franchise itu sendiri itu nggak sih? Bisa dari pusat komunikasi dari awal, nanya-nanya, terus minta master plan-nya atau proposalnya sampai dapat kontrak itu susah nggak sih? Kayaknya kemarin enggak ya, gampang ya karena ownernya open gitu untuk diskusi. Kebetulan saya kan masuk kerja, dia masuk kerja, jadi pas waktu istirahat ya waktu itu ketemu ownernya langsung untuk diskusi gimananya dan dia tuh bisa ngasih waktu gitu ya buat kita ya waktu itu ya. Ya alhamdulillah sih waktu kita mencoba untuk mencari kontak franchise-nya, terus apa namanya kita dikirimin apa namanya semacam kayak apa ya proposal franchise atau proposal penawarannya, waktu itu kita dapatnya alhamdulillah gampang. Terus selain itu waktu kita memutuskan Kopi Lain Hati ini, kita juga survei pasar. Survei dalam artian kita cek Kopi Lain Hati yang di sekitaran Jakarta kira-kira apa namanya customernya bagaimana, omsetnya bagaimana, dan itu akhirnya yang memutuskan kita untuk oke deh kita ambil ini. Iya, termasuk rasanya kayak gimana gitu ya. Jadi kita juga coba rasain dulu gitu produknya tuh seperti apa kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari franchise itu sendiri beli putus nggak sih? Atau misalnya berapa tahun itu harus beli lagi franchise-nya atau gimana? Kita ada jarak, kita ada di perjanjiannya 3 tahun ya. Untuk franchise itu sendiri 3 tahun. Dan nanti akan bayar lagi untuk franchise fee-nya. Berikutnya kalau kita misalkan mau perpanjangan dari setelah 3 tahun itu. Terus kalau misalnya bahan bakunya juga order Dari pusat, betul. Nah, jadi Sobat Lodi kalau misalnya kalian ingin buka usaha dan kebetulan franchise, seperti tadi Pak Dini bilang sama Mas Ferry, bahwa keuntungan dari franchise itu adalah nanti kita juga sudah dibantu dari marketingnya, manajerialnya, sampai untuk standar-standar bahan bakunya. Dan kalau misalnya kalian juga mau beli bahan bakunya juga bisa langsung pusat ya, Sobat ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dari tantangannya sendiri nih, ini udah berapa lama sih kopinya ini berdiri? Hampir 2 tahun ya. Iya. Hampir 2 tahun. Tantangannya apa sih? Biar jadi teman-teman Sobat Lodi yang ingin punya kopi shop juga ngerti nih tantangannya apa sih kalau punya kopi shop ini. Tantangannya apa ya? Kalau menurutku sih tantangan terbesar tuh saingan, maksudnya kompetitor. Jadi karena banyak banget, maksudnya sekarang kan lagi marak ya kopi ya. Even kadang ada kopi-kopi yang tanpa branding pun tuh ternyata juga oke gitu di pasaran, diterima gitu istilahnya sama masyarakat. Jadi tantangan terbesarnya sih menurutku si kompetitor yang lain ya. Karena kebetulan lokasi kita nih apa ya istilahnya ya, kayak segitiga bermuda, maksudnya apa ya, lokasi yang iya, jadi kayak lokasi yang oke banget untuk jual makanan lah istilahnya gitu. Terus lokasi yang orang-orang tuh kalau mau nyari makanan, mau nyari minuman itu tuh di sini gitu. Jadi otomatis pelaku bisnis nggak cuma saya aja, nggak cuma kita berdua gitu, tapi masih ada yang lain. Dan kebetulan tuh berdekatan banget di sini gitu. Terus apa lagi ya? Pandemi sih ya. Tapi ya, tadi apa pertanyaannya? Tiba-tiba ngeblank. Oke. Jadi tantangannya Kurang akuat. lagi bikin bisnis sembako yang lain nih. Kalau misalnya tantangan dari Tantangan kita menjalani bisnis ini. Oke, tantangannya adalah memang kalau dari saya tantangannya adalah ini benar katanya kan banyak kompetitor, banyak saingan juga. Yang penting kalau aku sih ya kita komitmen fokus sama usaha yang kita jalankan gitu loh. Terus misal kompetitor itu kalau menurutku tempat kita oke ya, menurut tempat kita oke karena waktu kita nyari tempat tuh kita prioritaskan yang parkirannya luas, pengen artian orang nyaman untuk parkir gitu. Terus habis itu juga kita juga ada, kalau nggak pas covid sih sebenarnya kita ada sih ya live musik, cuman karena ini lagi covid juga
kemarin juga kita harus menjaga protokol kesehatan, makanya juga kita untuk live musik kita tiadakan dulu gitu. Terus di sini juga kebetulan kita juga ada free wifi. Oh jadi ini udah strategi untuk menanggulangi. Iya. Jadi ada Live live music. music, Terus ya kita bikin promo-promo, selain promo dari pusat kita juga ada promo mingguan biasanya. Jadi promo mingguan itu adalah kebijakan masing-masing outlet atau dari pusat? Outlet. Oke. Jadi kita memang bebas berkreasi untuk memberikan. Iya. Kecuali kalau online ya. Jadi maksudnya kan kita kan di sini kan ada di GrabFood dan GoFood. Jadi kalau untuk promo GrabFood dan GoFood itu udah ditentukan dari pusat gitu. Tadi juga pemirsa sama Mbak ini tadi kita juga udah lihat-lihat nih. Di sini gua lihat ada misalnya kayak gini nih. Menu apa nih tadi ya? Ada food menu lain hati, terus ada apa? Ini memang kreasi dari owner atau memang dari kebijakan pusatnya gitu? Kreasi dari owner ya. Sebenarnya ya apa namanya kayak ada menu, kita nambahin menu makanan dan apa namanya makanan, snack dan segala macam, mungkin chicken atau apa ya, mungkin itu kreasi dari kita karena emang dari apa ya, pandemi kayak gini mau nggak mau kita juga harus survive, dalam artian bagaimana kita bisa bertahan di kondisi kayak gini. Terus kita juga melakukan survei ke customer kita, kira-kira kan kalau Kowila ini cuma minuman aja ya, kan orang nongkrong ya butuh makan, butuh jajan dan segala macam, makanya kita ikutin maunya customer kita. Misalkan ada butuh kentang goreng atau butuh apa, nah kita siapkan. Nah, intinya biar mereka nyaman lah. Iya benar-benar. Nah tapi memang setelah kita duduk di sini memang Sobat Hobi kalian harus datang ke sini karena memang tempatnya nyaman guys. Di sini memang kenyamanan itu memang diprioritaskan oleh Mbak Rini sama Om Ferry. Buktinya adalah walaupun di sini sudah ada hasil guys, buah di atas kalian itu di sini juga ada kipas angin yang bantu buat di cozy ya. Iya. Di sini juga ada porsi yang tadi kalau gua lihat ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau hangout atau mau ngedate, udah ke sini aja. Nah, Mbak kalau misalnya tadi kan franchise nih. Apa sih yang buat membedakan outlet Om Ferry sama Mbak Desi di sini dengan yang lainnya gitu? Sama lokasinya di mana sih? Jadi Sobat Hobi yang ingin main ke sini bisa langsung tahu nih. Alamat lengkapnya di mana? Apa ya yang membedakan kita dengan yang lainnya ya? Jadi yang pertama tadi sebenarnya udah disampaikan sama Om Ferry. Jadi kita tuh punya parkiran yang cukup luas gitu. Terus di pinggir, maksudnya nggak hanya parkiran di depan kafe aja ya. Sebenarnya parkiran agak di pinggir-pinggirnya juga itu nggak masalah gitu di sini. Bisa sharing, betul bisa sharing. Jadi itu yang bikin kita beda gitu dengan yang lain, karena kalau beberapa tempat yang ada dekat-dekat sini kebetulan tuh kelemahannya tuh di parkiran gitu, karena kan memang kalau di Bekasi tuh crowded ya, jalannya kecil-kecil gitu. Nah itu juga yang ngebantu kita untuk bersaing sama kompetitor gitu, karena ada beberapa kompetitor itu juga mereka cuman ya lebih kayak take away aja gitu, kadang ada tempat duduk tapi tuh hanya terbatas, terus mau naruh motor, mau naruh mobil itu juga kebingungan. Nah itu sih yang bikin kita beda. Terus kita juga kayak yang disebutin tadi, kita ada live music, jadi itu sih yang bikin kita beda ya sama yang lain ya. Ya coba kalau terus memang beda sih. Jadi kalau lokasinya sendiri di mana nih Om Fer? ya, kita ada di Ruko 2A Pondok Cipta Bintara ya. Jadi semua teman-teman yang ada di Bekasi sih harusnya tahu Bintara, terus Pondok Cipta. Kalian bisa search di Google Maps ya, Kopi Lain Hati Bintara, langsung bisa datang ke sini. Iya, betul. Bintara, jangan Bintaro nih. Bintara ya, jangan pakai O. Jangan Bintaro. Nah oke guys, tadi berarti di kota sebelumnya gue salah guys. Ternyata parkir di depan itu bisa sharing. Jadi kalau misalnya kalian yang juga kebetulan mau kopi atau apa, jadi gak usah takut deh, parkirannya luas ya Pak ya. Terus ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa kan? Dan setiap hari atau gimana? Kita buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 9 malam, karena kan sekarang lagi pandemi ya. Jadi kita buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam, kecuali Sabtu malam Minggu ya kita buka dari jam 9 sampai jam 10 malam.
Oh iya, jadi karena ini suasana yang masih pandemi, jadi di sini kita untuk karyawan-karyawan di sini setiap pagi sebelum ganti shift akan dicek suhunya terlebih dahulu ya untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat. Dan karyawan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Nah, Sobat Robi juga jangan heran ketika kita itu lagi wawancara dan buka masker, kita juga dites ya. Nah, tadi udah betul. rapid kok. Itu udah divaksin ya? Iya, beberapa udah vaksin ya. Jadi Sobat Robi sebelum kita akhiri, ada lagi nggak? Oke, ini mau ditambahin. Cukup. Terima kasih Terima intinya, kasih Mas Tony ya. sudah dari teman-teman hobis udah datang kemari, udah mereview tempat kita terima kasih banyak. Iya, terima kasih waktunya. Jadi Sobat Robi kita yang harus terima kasih ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan informasi mengenai lain nanti, mendapatkan informasi yang baru. Nanti kalau misalnya kalian ingin belajar langsung aja di sini. Nanti bisa ketemu Om Ferry atau Pak Sri. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lanjutan, bisa nanti taruh di komentar. Gitu ya. Nah, Sobat Robi, sekian dari gua. Pokoknya pesan gua selalu jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, selalu gunakan masker, cuci tangan, dan minum vitamin sehingga kalian walaupun di tengah pandemi kali ini kalian tetap semangat dan ceria. Tinggal. Sip. Olahraga ya. Kapan kita main bola? Ah, Oh, minggu depan. lupa. Sudah ada. Oke. Oke, Sobat Robi. See you in the next video. Bye. Hai.